Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi pada mata kuliah agama Islam yang diampu oleh Dr. Arif Sukino, Master Agama. Sebelum kami menjelaskan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hafid Rizky Al-Fayed. Saya Nafila Nuraifah. Saya Hufifah Adita Parawansa. Saya Mawadatul Warohmah. Saya Ragil. Saya Rizka Ramadhani. Saya Kois Natasya. Materi ini dijelaskan oleh Nafila Nuraifah. Next. Baiklah, materi pertama kita yaitu iman. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu kata dasarnya amana yu'minu imanan, artinya beriman atau percaya. Kata iman juga berasal dari bahasa Arab yang katanya tuh tasdik, artinya membenarkan. Kemudian menurut syara atau istilah, iman sendiri berarti meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan segenap anggota badan. Nah, keimanan merupakan akidah pokok yang di atasnya berdiri syariat. Akidah dan syariat satu sama lain sambung menyambung sebagaimana pohon dan buahnya. Kemudian keimanan seorang pada Allah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu iman secara ijmali. Iman secara ijmali berarti mengimani secara global tanpa harus mengetahui dalil-dalilnya. Yang kedua, iman secara tafsili, artinya beriman secara terperinci dan mengetahui dalil-dalilnya. Keimanan tersusun dari 6 perkara yang biasa kita kenal dengan rukun iman. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah iman kepada nabi dan rasul. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Kemudian yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Jika seseorang sudah beriman dengan akal dan hati, ia akan merasakan buah dari keimanan itu, yaitu kemerdekaan jiwa, kemudian menimbulkan keberanian dan ingin terus maju, membela kebenaran, kemudian keyakinan bahwa Allah akan menjamin kehidupannya dengan limpahan rezeki, mendapat ketenangan jiwa, lalu dapat kedudukan yang menjadi lebih baik. Next. Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang mempunyai bermacam-macam arti. Yang pertama, salam. Salam artinya selamat, aman sentosa, dan sejahtera, yaitu aturan hidup yang dapat menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, aslama, yang artinya menyerah atau masuk Islam, yaitu agama yang mengajarkan penyerahan diri kepada Allah, tunduk dan taat kepada hukum Allah tanpa tawar-menawar. Yang ketiga, silmun, yang artinya keselamatan atau perdamaian, yakni agama yang mengajarkan hidup yang damai dan selamat. Yang keempat, sulamun, yang artinya tangga, kendaraan, yakni peraturan yang dapat mengangkat derajat kemanusiaan, yang dapat mengantarkan orang kepada kehidupan yang bahagia. Yang kedua, kata Islam menurut istilah atau terminologi, yaitu mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah, bukan berasal dari manusia. Sebagai agama sempurna, Islam datang untuk menyempurnakan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi Allah sebelum Nabi Muhammad. Kesempurnaan ajaran ini menjadi misi profetik atau nubuwah kehadiran Nabi Muhammad SAW. Dalam pengertian agama, kata Islam berarti kepatuhan kepada kehendak dan kemauan Allah, serta taat kepada hukumnya. Islam dibina atas 5 azas, yaitu 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sesungguhnya Rasulullah, utusan Allah. Yang kedua, mengerjakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, mengeluarkan zakat.
Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji apabila mempunyai kesanggupan dan kesempatan untuk pergi. Next. Selanjutnya, ihsan. Ihsan dalam arti luas, sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim, engkau beribadah mengabdi kepada Allah, seakan-akan engkau melihat kepadanya. Sekalipun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Ihsan mengangkat derajat seseorang ke tingkat takwa dan ikhlas. Takwa berarti mengerjakan semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah. Dengan penuh keikhlasan artinya melakukan ibadah itu semata-mata karena iman kepada Allah dan mengharap ridhonya. Next. Kekufuran adalah atau kafir adalah orang yang ingkar kepada Allah dan membangkang kepada rasul-rasul yang dikirim kepada mereka, ayat-ayatnya dan hari kemudian. Secara bahasa, kufur adalah artinya ingkar. Kemudian orang yang kufur akan mendapat siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman Allah surah Ibrahim ayat 7, dan jika kamu mensyukuri nikmat yang aku berikan maka akan kutambah nikmat tersebut akan tetapi jika engkau kufur kepada nikmat yang aku berikan maka sungguh siksaanku sangatlah berat. Next. Sebab-sebab kafir, faktor internal lah, sifat negatif pada diri manusia. Maksud itu sifat-sifat buruk yang ada dalam diri seseorang yang sekaligus sebagai kelemahannya. Sedangkan faktor eksternalnya, faktor lingkungan, pengaruh lingkungan, kemiskinan, politik, dan budaya. Yaitu pengaruh yang datang dari lingkungan sekitar manusia, baik dari keluarga ataupun masyarakat. Next. Macam jenis kufur menggambarkan keingkaran manusia terhadap Sang Pencipta dan kurang bersyukurnya seseorang. Jenis kufur manusia satu dengan yang lain mempunyai perbedaan, yaitu kufur al-inkar, yaitu mengingkari Allah dengan lisan, tindakan, dan tidak mengenal ketauhidan. Kedua, kafir al-juhud, yaitu mengingkari Allah dalam hati tetapi tidak mau mengingkarinya dengan lidah. Yang ketiga, kafir al-mu'adadat, mengenal Allah dalam hati, mengakuinya dengan lidah tetapi tidak mau menjadikan suatu keyakinan. Yang keempat, kafir an-nifaq, yaitu mengakui Allah, Rasul, dan ajar-ajarannya dengan lidah tetapi mengingkarinya dengan hati. Yang berikutnya, kafir dalam arti syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Yang keenam, kafir an-nikmah, yaitu kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Yang terakhir adalah kafir al-irtidad atau murtad, yaitu kembali kepada kafir sesudah beriman keluar dari Islam. Next. Dari banyak penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa iman, Islam, dan ihsan bila digambarkan sebuah bangunan, iman merupakan pondasi, Islam dinding bangunan, dan ihsan merupakan atap bangunan. Bagian yang satu dengan yang lainnya mempunyai kaitan sehingga bangunan tersebut dapat disebut bangunan. Iman, keyakinan, Islam, syariat, dan ihsan merupakan keikhlasan dalam menjalankan keyakinan dan syariat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.